Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang berbahagia rahmakumullah, kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih kajian bersama surah Yunus ayat 51 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana wa qad kuntum bih. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Thumma qila lilladzina zalamu ذوقوا عذاب الخلد. ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو. ويستنبئونك أحق هو. قل إي وربي إنه لحق. قل إي وربي إنه لحق. وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dengan bacaan kita tadi, mudah-mudahan yang membaca, yang menirukan kita dan semua keluarga kita, jamaah kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kajian tarjamah dan tafsir. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kajian tarjamah dan tafsir. Monggo kita simak Bapak Ibu. Agar nyambung dengan kajian kemarin Bapak Ibu, ayat yang ke-50. Masih ingat apa kajiannya? Qul aro'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw nahara madza yasta'jiluna bih. Kata Allah, Bapak Ibu, Muhammad, katakan, qul, katakan perkataan berikut ini. Apa itu? Aro'aitum, ceritakan, kabarkan. In atakum azabuhu, ketika datang azab Allah, bayatan aw nahara, baik di waktu malam atau waktu siang. Madza yasta'jiluna bih, apa yang mereka ingin segerakan. Bapak Ibu, orang-orang kafir, siapa? Orang kafir seperti biasa dahulu, hari ini sama saja. Ketika diingatkan, wahai orang kafir, beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, sebab kalau tidak azab Allah sangat amat pedih, disiksa oleh Allah. Mereka berkata, Bapak Ibu, kapan itu hai Muhammad? Kapan itu hai Muhammad? Mana azabnya? Kami sehat saja, aman-aman saja. Alias Bapak Ibu, mereka menghina, mengejek, meremehkan, tidak mengimani siksa Allah SWT dengan melihat fakta yang dirasakan hari ini, kata mereka. Nah, tetapi ketika benar-benar datang azab Allah, Bapak Ibu, yang azab Allah itu datangnya mendadak, tiba-tiba, kadang malam, kadang siang. Kenapa malam? Allah ngelimpe, mereka tidur. Kenapa siang? Mereka bekerja, mereka bermain, sehingga tidak ngeh. Nah, tapi nyatanya datang, faktanya datang. Sekian banyak korban yang meninggal, ribuan rumah yang hancur. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, madza yasta'jiluna bih, apalagi yang mereka ingin segerakan. Nah, masih nggak percaya? Masih nggak mau beriman? Masih menghina? Nah, ini Bapak Ibu kemarin, ya itu kemarin. Nah, sekarang Bapak Ibu, Allah berfirman, ya, atsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana waqad kuntum bihi tastajilun. Apakah? Ini terjemah kosakatanya ya. Tsumma, kemudian. Apakah kemudian? Idza ma waqa'a, ketika benar-benar waqa'a, terjadi. Apa yang terjadi? Azab. Kalau sudah terjadi azab itu, sudah dirasakan, bahkan sekian banyak orang yang meninggal, amantum bihi, kalian beriman pada Allah, baru beriman saat ini, terlambat. Nah, apa Bu? Terlambat. Apakah mereka beriman menunggu datangnya azab? Kayak Fir'aun, kayak siapa? Fir'aun mau tenggelam,
nyawa sudah di tenggorokan, baru ngaku beriman, terlambat. Karenanya al-ana. Bapak Ibu dibacanya panjang ya. Al-ana. Karena ada dua kata. Ada istifham dan ada al-ana. Apakah baru sekarang? Apakah baru sekarang? Al-ana. Terus waqad kuntum bihi tastajilun, dan dahulu kamu benar-benar minta disegerakan. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali ya. Kalau dibaca terjemah kosakata memang agak sulit pahami Bapak Ibu ya. Thumma itu Bapak Ibu termasuk kata sambung ya. Apa? Berarti ada kata sebelumnya, ada kalimat sebelumnya. Apa tadi? Ayat sebelumnya. Cerita tentang mereka-mereka itu minta disegerakan azab. Nah, apakah kemudian ketika datang azab, amantum bi, kalian baru beriman? Loh, Pak Bu. Ini merupakan teguran, peringatan keras. Pertanyaan iya, tapi itu pertanyaan lil ingkar. Allah mengingkari perilaku sikap yang buruk mereka. Beriman setelah datangnya azab. Kenapa buruk Bapak Ibu? Tidak laku imannya, tidak guna imannya. Peristiwa seperti ini bukan yang pertama kalinya. Kalau Quraisy Mekah, kalau Quraisy kita hari ini, halo, Quraisy mana? Ya. Menengok ke belakang Bapak Ibu, sudah sekian banyak cerita kisah para nabi dahulu dan para umatnya. Ya. Umatnya Nabi Nuh, datang banjir bandang. Apa? Ada alarm? Ada apa sama hari ini? Peringatan dini? Ada sebelumnya? Tidak ada. Tiba-tiba datang banjir bandang. Sekian banyak orang mati. Bahkan hampir seluruhnya mati. Mereka ingat itu Bapak Ibu, mereka ngerti itu. Kenapa? Kisah-kisah seperti itu sudah diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi cerita turun-temurun. Itu kisahnya Nabi Nuh dan kaumnya. Berikutnya Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, semuanya begitu. Nabi Musa. Ini sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Ketika mereka diperingatkan, dinasehati, dikasih pengajian, diajak Bapak Ibu, tengok surah Asy-Syu'ara. Apa? Kapan itu? Nanti ya. Kisah Nabi Nuh dan umatnya, kisah Nabi Lut dan umatnya, kisah Nabi Hud dan umatnya, semuanya Bapak, ajakannya sama. Ala tattaqun fattaqullaha wa ati'un. Hendaklah kalian bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan taat padaku. Semuanya sama Pak begitu. Dan memang itulah tausiahnya para nabi-nabi terdahulu. Ketika mereka tetap membangkang, ingkar, anti klimaks, sudah azab Allah yang datang. Azab Allah yang datang. Ini terus berulang-ulang. Kenapa? Itu sunnatullahnya begitu. Sunnatullahnya begitu. Anti klimaks sudah Allah azab mereka. Bahkan Bapak Ibu, surah Al-A'raf. Apa? Al-A'raf. Dulu kita sudah lewatin. Sunnatullahnya Bapak Ibu, ketika Allah ingin menghancurkan suatu kaum,
Ketika Allah ingin menghancurkan suatu kaum. Wa idza aradna an nuhlikal qura amarna mutrafiha fafasaku fiha fadammarna alaihim tadmira. Ketika aku inginkan kehancuran suatu kaum, kata Allah, ketika kami inginkan kehancuran suatu kaum, tidak kok ma'ar gedek selesai gitu, enggak Pak Bu. Ada sunatullahnya. Apa itu? Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Aku perintahkan, aku lulu, kata Allah. Aku manjakan siapa? Mutrafiha, para penguasa-penguasanya, para penggedenya, para pembesarnya, berpoya-poya. Halo? Apa? Dengan apanya? Dengan hartanya. Ya. Dengan kereta kencananya. Dengan kekayaannya. Dengan kekuasaannya. Ya. Fafasaku fiha. Fasik Bapak Ibu. Dengan kesombongannya. Akhirnya fadammarnahum. Aku hanya, itu sunatullahnya begitu Bapak Ibu. Ini sunatullahnya begitu. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Ya. Tadi ada namanya Korun. Siapa? Pak Bu, ceritanya sebelum dihancurkan, Masya Allah, pamer kekayaan Pak. Apa? Pamer kekayaan. Semua kekayaannya Bu ditarik dengan apa? Kontainer-kontainernya. Sekarang, dulu yang nggak ada kontainer. Entah apa nggak tahu. Apakah dengan kudanya, apakah dengan ontanya, dibawa semuanya dengan segala kemewahannya, yang emas, yang perak, yang mutiara, dengan segala kekuatan pasukannya. Masih ingat? Halo? Ingat? Ingat apa? Kisahnya Korun. Akhirnya Pak males apa? Ditenggelamkan dalam bumi. Ini sunatullahnya begitu Bapak Ibu. Nah, jadi dulu, hari ini, besok sama saja begitu. Ini sunatullah. Ketika Allah ingin menghancurkan suatu kaum, diujo dulu, dilulu dulu, dimanja-manjakan dulu, biar pamer dengan kekuatannya, kekuasaannya, hartanya, bla 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 bla. Silakan. Setelah itu bablas apanya? Kok angin? Ya semuanya Pak Bu. Orang mau angin itu ya. Ya, itu sunatullahnya begitu. Nah, apakah wahai manusia sudah itu baru beriman? Kayak Fir'aun? Enggak laku Bu. Iya. Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan Bapak Ibu, Allah enggak terima taubat seseorang. Bahwa ngerti ya kaku Pak tenggorokannya itu, iman tidak diterima. Atau batu malam yughorghir. Taubat itu sebelum nyawa di tenggorokan. Fir'aun sudah di sini nyawanya Pak, sudah di sini, sudah tenggelam kok, gitu. Baru ngaku beriman, amanah bi rabbi musawwarun, nggak laku. Nah, hari ini Allah ingatkan, atsumma idza ma waqa'a. Apakah kemudian ketika sudah terjadi itu azab, amantum bi, kalian beriman? Masya Allah, ini pertanyaan Bapak. Ya, ini pertanyaan untuk siapa? Kita hari ini. Iya. Karena Quran dari dulu sampai nanti kiamat untuk semuanya. Selalu relevan. Selalu relevan. Apakah hari ini Bapak Ibu, ya, sudah sering kita matur. Seingat saya Bapak Ibu, karena sebelumnya belum pernah ada yang viral ya. Mulai 2004, 2006, 2000 terakhir 18, NTB, kemarin 2022. Apakah nunggu seperti itu kita baru beriman? Enggak toh? Enggak. Jangan sampai terlambat. Ya Bapak Ibu.
Thumma idza ma waqa alaihim amantum al-ana. Apakah sekarang waqad kuntum bitastajilun. Apakah ini yang kau ingin segerakan dahulu? Apakah yang ini yang kamu ingin segerakan dahulu? Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi ini pertanyaan dari Allah tapi bentuknya pengingkaran. Allah, Bapak Ibu, Maha Rahman, Maha Murah, Maha Pengasih. Alhamdulillah. Karenanya kita selalu diingatkan. Entoh sudah diingatkan ngojang ngaji, kok tetap saja Bapak Ibu, ya sudah, apa Pak? Ya Pak ya, kau masih menghina, mengejek, ya Masya Allah, ya sudah, tunggu saja tanggal mainnya siapa. Ya, datangnya ada, Masya Allah Bapak Ibu ya. Itulah ayat kita yang pertama, intinya mengingatkan jangan sampai kita terlambat kayak mereka terdahulu. Ayat yang kedua, Tsumma qila lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa ma kuntum bima kuntum taksibun. Ya. Kemudian summa qila dikatakan. Ini bentuknya pasif, mabni majhul. Ya, dikatakan. Berarti ada yang mengatakan dan ada yang dikatakan. Yang mengatakan siapa? Ya Allah. Yang mengatakan Allah. Tsumma kemudian qila dikatakan oleh Allah kepada siapa? Lilladzina kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim Bapak Ibu? Ya mereka orang yang ingkar, ahli maksiat. Apa yang dikatakan? Dzuqu adzabal khuldi. Dzuqu, rasakan. Apa? Rasakan. Apa yang dirasakan? Adzabal khuldi, siksaan yang abadi, yang kekal. Bapak Ibu, saya garis bawahi, saya sering matur, ya, ada dua bentuk siksaan. Yang pertama lahiriah fisik, ya, nyatanya tadi yang luka, bahkan yang meninggal, rumahnya hancur, usahanya habis. Ini azab yang sifatnya fisik. Sakit Bu Pak, Masya Allah, menderita. Kenapa? Ya tadi kehilangan keluarga, harta, jiwa. Masya Allah Pak Bu. Ditambah lagi dengan siksa yang kedua. Apa itu Bapak Ibu? Yang non fisik, kejiwaan, psikologinya sudah jatuh ketiban. Kata siapa itu? Ya. Jatuh Pak, sakit, ketiban tangga lagi. Sudah rusak, bahkan cedera, luka, bahkan meninggal, masih diweleh-weleh. Dzuqu, rasain lo. Halo Bu, tambah sakit nggak? Tambah sakit. Nah, itulah azab. Qila lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi. Bapak Ibu, itu di mana Pak Bu? Di mana? Nanti di akhirat. Sudah dibakar neraka panas luar biasa Pak Bu. Lapar, haus Bapak Ibu, masih dikata-katain. Masih
oleh-oleh ke. Saya cari bahasa oleh itu angel ya Pak, apa ya? Napa Pak Dar? Disyukur ke? Dan disyukur ke? Kita Pak, diboleh kita. Iya. Ya udah diboleh aja, nggak ada bahasa Indonesia Pak Bu. Sudah sakit masih dikata-katain, Masya Allah. Mestinya Pak Bu kalau saya itu dihibur, kita dieman, dibanggakan, dibombong itu. Ini cucu malah di syukur-syukurin, ya Allah. Tambah sakit Pak. Itulah mereka orang-orang yang zalamu. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi. Rasakan ini azab yang kekal, yang abadi, yang khalid. Masya Allah. Kenapa? Neraka selama-lamanya Bapak Ibu. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya Allah. Kekal Bu. Yang tanya, Ustaz, kekal itu berapa tahun? Ya kekal. Gak ada hitungan tahunnya Pak. Gak ada hitungan tahunnya. Cara menghitungnya Pak, mau dihitung kalau yang mau ngitung. Nabi menjelaskan, hadis Nabi Bapak Ibu. Seandainya, ini mengandai-andai Pak. Ya, seandainya dikatakan kepada ahli neraka, ahli neraka, ya, Anda di sini baik. Berapa lamanya? Sebanyak debu yang ada di muka bumi tahun. Sebanyak apa? Debu di mana Pak? Tahun. Bisa ngitung? Nggak bisa ngitung, nggak bisa ngitung. Itu pun kata neraka, hore, seneng. Masih ada hitungannya Pak itu. Ya, itu pasir di pantai selatan. Di mana? Masih ada hitungannya Pak itu. 1, 2, 3. Pantai selatan habis. Pindah pantai utara 1, 2, 3 habis. Masih ada, mereka seneng, masih ada batasannya. Ini tidak ada Pak. Itulah adzabul khuldi. Masya Allah. Berarti tidak ada harapan. Tidak ada Pak pengarep-arep. Allahu Akbar. Itulah selama-lamanya Bapak Ibu. Kata Nabi Bapak Ibu, sebaliknya ahli surga, labbaik ya Rabb, nggih Gusti. Gimana surga? Masya Allah, nikmat Gusti, makasih, makasih. Tapi, ada tapinya Pak. Anda di sini surga, ya, sebanyak bilangan debu di bumi tahun. Nangis Pak Bodoh. Kenapa? Ada hitungannya Pak. Berarti surga yang kekal nggak ada hitungannya kapan berapa, neraka juga sama saja. Ini Bapak kalau ingin menanyakan berapa lama tuh ada berkhuldi itu, nggak ada batasannya, selama-lamanya. Ya. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuld. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang kafir. Orang yang ingkar. Yang tadi Pak perilakunya suka ngenyek, ya, suka ngecek, menghina, ya. Dia nggak iman akhirat tapi bahasanya seolah-olah kayak kapan Muhammad akhirat, kapan itu azab lah, patunya. Apa? Patunya menghina. Nah. Orang seperti Bapak Ibu dikatakan akan kekal di neraka selama-lamanya. Dzuqu adzabal khuldi. Kok segitunya ya? Iyalah. Itu apa Pak? Balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Jazaan. Terus baca ayatnya. Hal tuzzauna illa ma kuntum
bima kuntum tastajiluna. Taksibun. Yang baca satu aja yang cetoh. Mau kabeh malah gak cetoh. Ya. Hal tujzauna, apakah tujzauna kalian dibalas? Pertanyaan. Apakah kalian dibalas itu illa kecuali, berarti balasan Anda adalah karena bima kuntum taksibun, atas apa yang kalian pernah perbuat dahulu di dunia. Balasan neraka yang segitunya tadi Pak Bu berat, Masya Allah, lama. Ternyata itu setimpal, pas, sepadan, sesuai dengan apa-apa yang mereka perbuat di dunianya. Apa tadi Pak Bu yang di dunianya? Mereka kafir. Orang mau kafir dok, kafir dan menghina. Halo Pak, ada orang kafir, ada enggak? Tapi diam saja, lumayan, bagus. Mau kafir dewi, betul? Ini kafir masih menghina yang lain. A'udzubillahi dari Bapak Ibu. Terlalu, apa? Terlalu. Jadi itulah tadi balasan setimpal atas apa yang mereka perbuat di dunia. A'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Wa yastambi'unaka, wa dan yastambi'una, apa artinya? Ayah, wa yastambi'unaka dan yastambi'una, apa artinya? Apa? Mereka menanyakan. Istamba'a yastambi'u, dari kata asal naba. Dari kata asal apa? Naba'un. Naba itu artinya berita. Apa? Berita. Jamaknya amba. Amba, ya. Yastambi'u, minta berita, minta kabar. Yastambi'unaka, akan dikabarkan kepadamu hai Muhammad, ya. Atau mereka minta kabar darimu hai Muhammad. Wa yastambi'unaka, terus ahaqunhu, apakah hakun benar, huwa dia itu, apakah azab itu benar? Nah Pak Bu, lagi-lagi ngenyek. Apa? Memang Pak Bu, mereka itu tukang ngenyek. Tukang apa? Ngenyek. Nanya, tapi nanyanya menghina, mengejek. Wa yastambi'unaka ahaqunhu, Muhammad, ingat ya, dengerin ya. Mereka orang-orang kafir akan bertanya kepadamu, minta berita darimu, ahaqun huwa, apakah itu benar? Apakah azab itu benar? Nah, maka qul i wa rabbi, katakan, jawablah, artinya na'am, iya. Ini bahasa lain Bapak Ibu ya. Biasanya na'am, kalau ini i. Nah. Ibu i. Bapak-bapak, ini kok AI lagi bosan tinggi. Oh, ora tau ngaji. Wah, Al-Mi'raj. Memang ada banyak. Apa itu? Surat Yunus 53. Qul i wa rabbi, katakan iya, kata Allah, wa rabbi, dan demi Allah Rabbku. Masya Allah Bu, jawabannya mantap.
Mereka bertanya, Muhammad, memang benar dia itu, adab itu? Ada, kapan, di mana? Qul, katakan, wa Rabbi. Katakan, iya demi Rabbku. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Sumpah Allah itu Bapak Ibu, ya, yang lazim kan billahi, wallahi, tallahi, ini wa Rabbi, demi Tuhanku. Mengandung makna apa Bapak Ibu? Masya Allah. Ya, kita coba Bapak Ibu kita telisih makna Rob. Mana apa? Rabbun. Dulu di awal kajian kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Makna Rabbun macam-macam. Di antaranya adalah pemelihara. Apa? Pemelihara. Demi Rabbku, demi pemeliharaku. Catat baik-baik Bapak Ibu. Kenapa Allah menggunakan kata-kata Rabbi? Zat yang memelihara. Ingat Bapak Ibu, namanya memelihara, biasanya dan pasti ingin kebaikan yang dipelihara. Betul enggak? Iya, pasti. Allah yang memelihara kita, hambanya, pasti Allah ingin kebaikan kita, kesehatan kita, rezeki kita, semua kita yang baik-baik dari kita. Itu lazimnya Pak Bu. Termasuk Bapak Ibu, apa? Allah ingin membalas sesuai dengan yang terbaik. Yang terbaik, ya. Kalau ada orang baik diadab, itu memelihara enggak? Halo? Ada orang beramal soleh kemudian disiksa, itu baik enggak? Memelihara enggak? Tidak. Sebaliknya, ada orang jahat, diampuni, memelihara enggak? Memelihara. Kenapa? Allah itu ingin kebaikan kita Bapak Ibu. Jamaah, saya pernah matur Bapak Ibu, Allah Maha Adil. Betul enggak? Allah Maha, artinya apa? Setiap kejahatan akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Kalau Allah hanya menggunakan keadilannya tok Bu, Pak, kita hari ini remuk semuanya. Halo Pak, kenapa? Banyak salahnya, ya kan? Salah gebuk, Pak Bambang, remuk Pak, betul enggak? Nyatanya enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Allah itu memelihara kita. Iya. Bahkan yang sudah kebangetan pun Pak Bu, ternyata masih diberi kesempatan, dipelihara. Mbak, iya mau tobat di akhir hayatnya. Tapi bukan yang sudah kecemplung di lautan, enggak. Ya. Udah kecemplung ya enggak. Kenapa? Allah itu memelihara. Karena Qul wa Rabbi. Quraisy, kafir, musyrik, itu betul, benar, demi Allah Tuhanku yang memelihara. Demi Allah Tuhanku yang memelihara. Karenanya sadar inti, segera bertobat inti. Ini ada kesempatan, kenapa Allah memelihara kalian? Bertobatlah. Tadi entah nggak mau juga Bapak Ibu, ya sudah. Ya. Wa yastambi'unaka ahakun hu qul wa Rabbi. Katakan Muhammad, iya demi Allah zat yang memelihara kita semuanya. Lanjut. Innahu lahaq, diyakinkan. Innahu sesungguhnya ia apa? Azab lahaqun, sungguh benar. Ya, sungguh benar. Faktanya ada. Mana faktanya? Gak usah nunggu nanti di akhirat. Dunia aja bisa dilihat kasat mata kok. Di dunia saja sudah terlihat kasat mata. Apakah cukup bukti untuk nanti Bapak Ibu? Bapak Ibu, dengerin, catat baik-baik. Ada siksaan yang sifatnya spontan Pak.
A'udzubillah min dzalik. Ada siksaan, peringatan, azab yang sifatnya spontan, cash dan tunai di dunia ini. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Ini rahasia Bapak Ibu, pelan-pelan. Tapi tolong diingat. Salah satu dosa yang langsung dibayar tunai di dunia Pak Bu. A'udzubillah min dzalik. Rahasia Bu ya. Bu, rahasia ya. Pak, rahasia ya. Apa itu? Dosa terhadap kedua orang tua. A'udzubillah min dzalik. Halo Pak. Ya. Itu dosa yang dibayar tunai. Di mana? Di dunia. A'udzubillah min dzalik. Itu nyata, Pak. Itu nampak mata, kasat mata. Gak usah tunjuk hidung Pak Bu, hanya titeni saja, diingat-ingat ya. Nah kalau di dunia kelihatan, apalagi nanti, itu mudah sekali Pak. Sehingga Bapak Ibu kalau dia mengatakan, mana Ustadz buktinya, nyatanya yang dengan di sana enak-enak, nggak ada yang balik ke dunia, lah ngenyek lagi Pak Bu, gitu kan. Mereka begitu, mana Ustadz buktinya, wong mereka di sana tuh enak, nggak pernah balik ke dunia. Kerasan katanya Pak, Masya Allah, betah. La ilaha illallah. Itu patunya menghina Pak Bu. Enggak, di sana disiksa. Bahkan mulai di alam kuburnya sudah disiksa. Ya. Innahu lahaqqun. Sungguh azab itu nyata, benar dan hak. Ya. Sadar nggak sadar kita di dunia ini Bapak Ibu. Apalagi di akhirat nanti. Memang Bapak Ibu, itulah ada keimanan. Ada apa? Keimanan. Kita mengimani Allah pasti. Mengimani malaikatnya, iya, harus. Mengimani nabinya, harus. Al-Quran juga harus. Kalau kita sudah iman, apapun kata Al-Quran kita percaya. Aman nabi. Nah mereka yang nggak beriman, ini masalahnya Bapak Ibu. Orang beriman, Bapak Ibu, Masya Allah, kita mengimani ada azab kubur, ada azab neraka, dengan macam-macam siksaannya. Iman dan iman. Innahu lahaqqun. Sesungguhnya ia azab itu adalah hal yang benar. Tidak usah minta bukti di dunia ini, sekalipun memang sudah ada. Sudah ada Pak Bu di dunia ini, kasat mata nampak jelas, hanya memang orang dasar hatinya mati, nggak memahami Pak Bu. Cerita tentang orang yang Masya Allah sakaratul maut Pak. Halo Bu, ada nggak? Cerita tentang orang masih di dunia Pak Bu, sudah diazab, Masya Allah, terang benderang, nggak hujan nggak angin. Pas pemakaman Pak, datang puting beliung. Ada nggak? Ada nggak? Di mana Bu? Kok mau udah ada ya? Di berita. Di apa? Sudah diukur Pak kuburnya itu 180 cm. Betul nggak? Sudah dilebihi 20 cm. Betul nggak? Bawa ke makom, lu kok cucul? Ada nggak? Di mana? Masya Allah. Ini apa Pak Bambang? Ya, Allah sudah perlihatkan azabnya di muka bumi Bapak Ibu. Itulah kenapa Fir'aun Bapak Ibu telah mati di Laut Merah. Apa? Ngapung. Kenapa? Allah perlihatkan itu kepada siapa? Manusia-manusia. Ya. Itu azab. Di mana? Di dunia. Anak kecil meleki, Fir'aun, kamu tahu mati itu. Itu azab nggak? Azab di dunia sudah disisa oleh Allah. Nah, kalau di dunia sudah ada, apalagi di akhirat. Karenanya innahu lahaqqun. Sungguh azab itulah nyata dan benar, tidak usah dipungkiri. Ya. Innahu lahaqqun. Terus
Apa Bu? Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah antum kalian semuanya bimu'jizin, artinya menghindar, lari dari siksaan itu. Iya, wa ma antum bimu'jizin, tidak ada siapapun yang bisa lari dari azab itu Bapak Ibu. Apalagi di neraka Pak Bu, Masya Allah. Bapak Ibu, gambaran neraka, bayangin, halo, bayangin apa Pak Bu? Neraka, kedalamannya Pak, Masya Allah, kedalamannya. Hari ini lempar batu Pak, hari ini Selasa tanggal 13, lempar batu 70 tahun baru Pak biur. Berapa dalamnya Bu? Ya, lempar batu hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, lempar 70 tahun, berarti tahun 2092 baru Pak biur sampai di dasarnya. Berarti dalam banget Pak Bu, dalam banget. Itu katanya fi amatim mumaddadah. Surat apa itu? Al-Humayyah. Fi amatim mumaddadah. Ada tiang-tiang pancang yang menghalangi Pak. Setinggi apa? Tinggi banget, Masya Allah. Dalamnya dalam, tingginya tinggi banget. Mau keluar gimana Pak Bu? Mau lari? Nggak bisa. Ustadz, iya, kan ada pintunya, betul. Ada pintu neraka. Dibuka kadang-kadang. Halo? Apa? Kadang-kadang dibuka. Untuk apa Pak? Untuk menghinakan ahli neraka. Ya Allah, ya Allah, ya. Panas, rasain. Lapar, ya toh, ya. Terus minta makan, tar. Halo? Apa? Tar. Haus, ya. Kenapa? Tak minum, tar. Pak Bu, Masya Allah. Kasih makan Pak Bu. Dikasih apa? Makan. Apa makanannya? Zakum. La syaribuna syurbal him. Minum kayak unta. Kehausan Bu. Yang diminum hamim. Masya Allah. Cairan timah. Makan, yang dimakan sajaratu zakum. Dimakan kriuk, wes bobrol. Masya Allah. Allah hinakan. Ya Allah, ingin keluar, tar. Apa? Keluar dari apa? Neraka. Buka Pak pintu neraka. Rek, otomatis pakai tombol. Pakai apa Pak? Remote. Mereka Bu panjat pinang Pak Bu. Ingin naik ke pintu neraka, ingin keluar, dekat, tutup lagi, seret, biur lagi. Masya Allah, hinakan mereka. Siapa orang-orang kafir? Di mana? Di neraka. Bapak Ibu, balasan bagi mereka orang-orang yang zalim. Setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Di dunia suka menghinakan kita, Allah, Rasul, Quran, dan Nabinya. Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Itulah balasan bagi mereka orang-orang kafir. Wa istami'unaka ahakunhu ul'i wa rabbi. Terus tadi innahu lahaqun wa ma antum bimu'jizin. Tidak ada siapapun kalian yang bisa menghindar.
Jangankan di akhirat, di dunia pun juga tidak bisa Bapak Bu. Ada mau menghindar, lari keluar dari rumah, malah keperkan tembok tonggoni, ono pora? Ada enggak? A'udzubillah min dzalik. Masih ada lagi atau sudah selesai? Sudah selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu. Itu tadi kajian-kajian ayat-ayat kita pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama Bapak Ibu, bahwa ya orang-orang kafir itu yang suka menghina dengan meminta adab yang disegerakan, ketika datang adab itu maka mereka baru akan beriman, tapi terlambat imannya, nggak ada gunanya. Bahkan mereka disalah-salahin, diwalahi Allah atas perbuatan yang hina itu. Nah, ketika datang azab maka tidak ada siapapun yang bisa menghindar. Wa ma antum bimu'jizin. Allahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita Bapak Ibu, monggo silahkan yang mau menggarisbawahi, yang mau bertanya.